Oke, untuk Kak Ariel nih, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Aku juga baik. Aku nggak ditanya balik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak nih lagi sibuk apa Kak? Sibuk karena bulan ini bulan pas. Iya. Ya pasti sibuk belajar dong. Sibuk belajar khususnya kimia. Kimia, oke, Tapi kimia. Di jurusan saya kimia tuh nyampur sama kimia farmasi. Jadi campur sama farmasi gitu loh. Ya, tapi sama aja sih ujungnya kimia. Terus untuk kesibukan di sekolah, karena dapat jabatan ketua OSIS periode 2001-2022, jadi saya lebih ke monitoring, terus ngatur, dan juga OSIS sekarang nih lagi bikin classmate. Terus ya ini podcast. Banyak ya guys. Sibuk banget loh Kak Ariel ini. Terus by the way tadi kakak bilang apa? Kimia. Iya, kimia. Kakak suka kimia. Menurut aku itu pelajaran, aku bukannya nggak suka sih, cuman merasa kesulitan di mata pelajaran itu. Kakak nih kegiatannya udah banyak banget, produktif banget, pasti pernah merasa capek dan ingin istirahat gitu ya Kak. Bagaimana cara kakak bisa menimbulkan semangat lagi untuk melakukan sesuatu? Semangat, harus ingat tujuan kita apa. Jadi kita harus tahu tuh tujuan kita apa. Jadi kayak, lu tuh belum selesai gitu. Lu harus selesaiin ini dulu, baru lu boleh bebas. Nah, bener banget tuh guys. Gitu. Jadi ya kata-kata itu sih buat saya semangat sih. Jadi karena juga saya kepikiran gitu kalau belum selesai. Nggak tenang gitu ya Kak. Iya. Masih ada yang ngeganjel Masih gitu ada yang ya. ganjel, tidur aja nggak bisa. Oke, kakak tuh apa setiap hari melakukan hal yang sama Kak? Kalau yang sama ya pasti sama, tapi pasti ada bedanya gitu. Iya, iya sih. Pasti melakukan hal yang sama juga merasakan bosan dong pastinya Kak, pernah. Pernah. Dan bosan-bosan. bagaimana cara kakak untuk menghilangkan rasa itu? Ya dibuat meriah, dibuat happy gitu. Dibuat Pokoknya happy. sampai kita tuh nggak mikir kalau ya elah gini aja terus gitu loh. Oke, lebih memotivasi diri sendiri sih ya Kak ya. Oke, kakak nih sebagai ketua OSIS tanggung jawabnya besar banget. Dan berbicara di depan orang itu sebagai suatu keharusan dalam bidang ini gitu ya Kak. Kak, aku kepo banget. Kakak tuh bisa percaya diri ngomongnya tuh nggak det gitu, nggak gitu di depan banyak orang loh Kak. Itu kakak tuh belajar dulu nggak sih atau spontan bisa gitu loh? Kalau soal belajar, ada niatan belajar ya belajar. Terus juga kalau misalkan kita pengen, ya kita harus terbiasakan dulu gitu. Oke. Ini juga saya dapat jabatan ini ya gitu, harus bisa ngomong orang banyak. Iya. Jadi udah ada dorongan, terus akhirnya pasti terbiasa. Boleh cerita nggak sih Kak perjuangan kakak untuk mendapatkan jabatan ini untuk sampai ke titik ini Kak? Tujuan awal kalau dilihat dari keuntungan saya karena pengen masuk universitas yang impian saya yang membuka jalur OSIS, Wow. jalur ketua OSIS. Kakak ingin melanjutkan gitu ingin ya? melanjutkan ketua OSIS. Kemudian juga dorongan dari teman-teman saya, support dan dukungan juga. Itu bikin saya percaya dan pengen ngambil posisi ini. Nih, jadi usaha dengan keinginan itu harus setimpal pastinya. Harus setimpal. Dan kakak ini pastinya banyak dimotivasi oleh orang-orang banyak dong. Banyak. Banyak. Soalnya kalau kita bisa tapi nggak ada dorongan itu sama aja gitu. Kita bakal cuma pikirannya doang yang berjalan tapi kita nggak ada pergerakan. Oke. Gitu. Jadi butuh dorongan pasti butuh orang lain juga gitu.
Berarti emang kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak mau ada kemauan, juga percuma motivasi-motivasi dari orang cuma. lain. Oke, kakak nih dilihat dari kegiatan rutinitas kakak itu produktif banget ya kak ya, produktif. Kakak tuh pernah nggak sih merasakan, aduh hidup gue tuh gini-gini aja, nggak berguna atau kayak membosankan gitu? Hidup nggak berguna, Iya. nggak bermanfaat gitu ya. Jujur pernah dulu tuh ngerasa nggak berguna banget gitu. Kayak gue tuh nggak kontribusi buat mereka gitu. Tapi karena dari situ kemudian ngeliat kita saya nggak boleh pandangin ke Iya. situ gitu. Jadi saya balikin pandangan dan akhirnya saya coba untuk kontribusi untuk mereka gitu. Jadi lebih banyak belajar gitu ya kak. Jadi pokoknya jangan dilihat sisi negatifnya lah. Iya. Positifnya deh yang kita punya. Kita bisa apa nih? Nah, kita coba bantu buat mereka gitu. Aku penasaran juga gimana sih cara belajar Kak Ariel? Entah dari waktu misalkan 1 jam ini full belajar atau ada istirahat atau gimana Kak? Dari pagi, biasanya pagi sekolah kan ya. Dari jam 6 terus pulang sekolah istirahat dulu karena butuh ketenangan gitu. Iya. Pikiran. Walaupun kalau misalkan belajar terus itu numpuk jadinya bakal acak-acak. Justru nggak bagus kayak gitu ya. Bagus itu. Jadi butuh istirahat juga butuh. Terus yang paling bagus sih belajar sore sih ya. Lebih masuk gitu Kak. Lebih masuk. Terus kalau cara saya kayak bulan-bulan ini kan bulan pas. Iya. Cara saya buat ngapal materi itu mengulasnya sebelum berangkat. Jadi mengulas kan masuk pagi nih sekarang. Oke. Jadi subuh-subuh saya itu mengulas lagi gitu. Jadi ingatannya tuh lebih deket. Iya. Jadi nggak lupa gitu. Masih nggak gampang lupa. Ya, mateng, masih nyantol. iya ya, masih nyantol nyantol. gitu ya Kak ya. Oke, kakak nih sudah kelas 11 ya Kak ya? Iya, kelas 11. Pastinya punya rencana untuk kedepannya, planning. Bagaimana sih Kak nanti kakak lulus ini mau langsung bekerja atau ke universitas? Kayak yang tadi saya ngomong, saya buat keuntungan sendiri, saya ngambil ketos ini karena pengen masuk universitas yang saya mau lewat jalur ketos gitu. Oke. Terus saya mau ngambil jurusan yang sama kayak yang saya ini, jurusan farmasi. Jadi Jadi saya mau ngambil jurusan itu, terus mungkin ya puncaknya farmasi itu punya apotek sendiri lah. amin ya Kak, semoga tercapai. Jadi kakak nih nggak mau keluar jalur ya, mau tetap mendalami farmasi gitu Kak? Iya, karena emang udah suka gitu, karena terus juga cocok sama apa yang saya mau gitu. Udah cinta banget dan nempel banget ya Kak Dulu- farmasi sama diri kakak. Dulu tuh gimana ya, nggak tahu farmasi itu apa. Saya masuk ke sini juga mepet banget itu. Saya udah lulus SMP, saya sama sekali belum mikirin masuk SMK mana gitu. Nah, orang tua saya masih tahu nih SMK 9 gitu, masuk farmasi aja. Terus saya gali-gali farmasi itu apa, dan kemudian kayak cocok nih sama keinginan saya gitu. Tertarik gitu ya, Kak, ya? Jadi saya tertarik, makanya saya daftarin diri jadi jurusan farmasi. Jadi Oke. kayak tak kenal maka tak cinta kan, gitu. Jadi Dengar, kita Kak. harus kenalin dulu gitu. Iya Baru benar pasti- Dan dalam proses belajar tuh kita juga pasti mengalami kesulitan, juga apa ya, kayak stres gitu loh Kak. Kakak tuh gimana cara mengatasi stres itu? Stres ya itu kita tuh harus ada yang namanya jeda. Jadi nggak boleh tuh numpuk, ntar pasti hasilnya berantakan. Oke, gitu ya. Jadi emang Jeda. segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Iya.
Kakak ini punya nggak sih Kak pesan atau motivasi untuk teman-teman yang di rumah buat yang malas belajar dan tidak mau berusaha, apalagi khususnya nih untuk kaum rebahan. Gimana nih Kak? Kaum rebahan itu udah dikenal ya, udah dijulukin kaum rebahan karena tiduran terus ya. Iya. Buat kalian yang bisa dijulukin kaum rebahan, ingat tujuan kalian tuh apa, kalian bergerak untuk apa, kalian harus matokin gimana kalian ngambil tujuan itu gitu loh. Jadi harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ya Kita tidak punya usaha untuk ke selanjutnya gitu ya Kak. Jadi kita harus punya tujuan. Itu. Jadi terus juga harus matokin. Jadi kayak fokus gitu loh. Nggak boleh kesini, nggak boleh kesini. Jadi harus Konsisten iya, gitu. konsisten. Oke. Jadi guys, intinya tuh kalau kita mempunyai suatu keinginan, kita harus berusaha. Jangan males-malesan. Pengennya keinginannya itu banyak, keinginannya tinggi, tapi usaha kita tuh nggak ada. Itu not work. Itu tidak akan bekerja guys. Oke, jadi untuk Kak Ariel nih hebat banget ya. Ngelihat dia gini aja tuh rasanya pengen jadi kayak dia. Mungkin cukup kali ya kayak podcast kita untuk kali ini. Oke, terima kasih untuk Kak Ariel. Dan sekian pada podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sekian, bye-bye.